Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junofia Indrianti dengan NIM 1807036060. Saya seorang mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video singkat untuk menjawab soal-soal terkait dengan pengantar oseanografi, di mana tentu saja tugas ini untuk memenuhi mata kuliah oseanografi dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Pertanyaan yang pertama, produksi hasil tangkapan nomor 2 di dunia, kenapa nelayannya belum sejahtera? Nah, jadi jawabannya itu pendapatan nelayan itu lebih dikit atau lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh nelayan tersebut, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, minimnya fasilitas pelabuhan dan juga pelelangan perikanan, sehingga nelayan tersebut kesulitan dalam memasarkan hasil tangkapannya dan terpaksa harus menjual ke pelabuhan swasta dengan harga yang kurang kompetitif. Nah, kemudian kesulitan dalam akses pemodalan pada lembaga keuangan yang ada karena persyaratan dan juga penjaminan, sehingga untuk mendapatkan modal harus ketengkulak dengan perjanjian yang tentu saja merugikan nelayan tersebut. Kemudian kurangnya perlindungan bagi nelayan terhadap risiko kecelakaan atau meninggal ketika melakukan penangkapan ikan dan juga jaminan terhadap alat tangkap dan juga kapal. Nah, jika kebutuhan akan keamanan, kemudian keselamatan dan juga kemakmuran nelayan tersebut dapat terpenuhi, maka akan dipastikan akan terciptanya kesejahteraan bagi nelayan. Pertanyaan yang kedua, produksi hasil tangkap nomor 2 di dunia, namun mengapa komoditas ekspor produk perikanan Indonesia jauh tertinggal dengan negara tetangga yang mana hasil tangkapan ikannya itu jauh lebih sedikit? Nah, jadi ekspor Indonesia ini sangat mengandalkan faktor-faktor keunggulan komparatif dalam penentu utama daya saingnya, terutama daya saing dalam harga. Nah, seperti sumber daya alam yang berlimpah, namun sayangnya belum mengandalkan teknologi dan juga keahlian khusus yang mana merupakan faktor keunggulan kompetitif yang semakin dominan dalam penentuan daya saingnya. Nah, aspek keamanan pangan merupakan syarat penting dalam ekspor perikanan ke negara tujuan utama. Hal ini masih menjadi kelemahan dalam produk perikanan Indonesia, walaupun setiap tahunnya sudah ada perhatian besar dari pemerintah terhadap pelaku usaha, namun masih ditemukan sejumlah keluhan terhadap aspek ini. Nah, hambatan ekspor yang mempengaruhi mengapa ekspor produk perikanan Indonesia ini jauh tertinggal dengan negara tetangga. Yang pertama, armada perikanan ini masih belum optimal, yang mana perahu ataupun kapal masih menggunakan motor lebih mendominasi dibandingkan dengan perahu atau kapal yang tanpa menggunakan motor. Nah, kemudian rendahnya standar kualitas komoditas perikanan Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, kenapa industri pengolahan hasil perikanan itu terkonsentrasi di Pulau Jawa? Jadi, selama ini memang benar industri pengolahan hasil perikanan itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari kapal penangkapan ikan yang masih beroperasi ternyata berasal dari wilayah Indonesia bagian barat. Nah, namun menurut Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Susi Puji Astuti menginginkan agar upi-upi tersebut digeser ke luar Jawa seperti ke Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Hal ini disebabkan karena bahan baku itu tidak hanya tersebar di Pulau Jawa, melainkan banyak bahan baku yang tersebar di luar Pulau Jawa seperti Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, pertanyaan yang keempat, mengapa mayoritas armada tangkap Indonesia berukuran kecil sedangkan wilayah tangkap ikan sangat luas? Jadi, salah satu jenis ikan yang memiliki potensi besar yaitu dari kelompok-kelompok ikan pelagis, di mana terdiri dari tuna, tongkol, dan juga cakalang atau disebut juga dengan tetesi.
yang mana menjadi salah satu komoditas utama perikanan tangkap Indonesia. Nah, kondisi industri perikanan tangkap di Indonesia ini secara umum masih didominasi lebih dari 80% nelayan skala kecil dengan armada di bawah 10 GT di pesisir. Nah, kapal yang di bawah 10 GT atau bahkan 5 GT hanya mampu beroperasi di perairan pantai dan di bawah teritorial, sehingga mayoritas armada penangkapan ikan di Indonesia ini banyak di perairan yang terbatas. Pertanyaan yang kelima, mengapa laut Indonesia menjadi sasaran tangkap ikan nelayan asing? Nah, jadi jawabannya menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan yaitu Bapak Abdul Halim, beliau mengatakan bahwa terdapat alasan mengapa laut Indonesia ini menjadi sasaran oleh negara-negara asing untuk berlayar. Nah, jadi perairan Indonesia ini dia merupakan area lalu lalang jenis ikan yang berkualitas tinggi seperti tuna. Kemudian terlalu banyak instansi yang memiliki kewenangan serupa untuk menegakkan hukum dan juga menjaga kelautan. Namun fungsi koordinasi dari instansi tersebut lemah sehingga berimbaslah pada berkurangnya aktivitas pengawasan laut. Nah, kemudian selain itu, berdasarkan dari sumber lain, yaitu terdapat backup militer di dalam setiap operation kapal asing, sehingga kapal asing tersebut semakin berani untuk menangkap ikan di Indonesia saat negaranya itu mengalami kekurangan stok ikan. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi dasar mengapa nelayan-nelayan asing itu memilih untuk berlayar ke laut Indonesia, karena kualitas ikan yang dimiliki oleh lautan Indonesia itu berkualitas tinggi dibandingkan dengan lautan di negaranya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.